Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat IRE dimanapun dan kapanpun Anda nanti melihat kanal Mandatory Podcast ini, semoga dalam keadaan sehat semua. Di Mandatory Podcast ini kita akan coba untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan soal tema sistem peradilan dan juga sistem layanan hukum dalam konteks negara demokrasi. Jadi selama ini kan kita lihat kalau negara demokrasi yang kita bicarakan itu kan banyak aspek hanya dari sisi misalnya ekonomi, politik, sosial, dan juga mungkin budaya. Soal-soal aspek hukum ini jarang menjadi diskusi publik atau public discourse-nya. Nah mungkin di episode kita kali ini, Mandatory Podcast ini agak spesifik karena kebetulan ini juga episode yang kolaboratif ya Mbak Nurul ya. Di sebelah saya sudah ada Mbak Nurul, yaitu kita kolaborasi bareng antara IRE, kemudian ada Swarnusa Institute dan juga dengan Sabda. Kenapa sih kok kolaboratif ya? Karena era di revolusi 4.0, apalagi kita juga besok akan 5.0 ini, yang dituntut adalah kolaborasi. Jadi bukan lagi kompetitif atau kita harus saling bersaing, apalagi kita sama-sama CSO. Mau tidak mau kita harus saling berkolaborasi, baik dalam isu, dalam program, dalam upaya-upaya advokasi dan seterusnya. Sobat IRE, dalam episode Mandatory Podcast kita kali ini kita sudah kehadiran salah seorang narasumber kita yang saya pikir juga sangat luar biasa ini, Mbak Nurul dari Yayasan Sabda. Nanti kita akan bincang-bincang selama 1 jam terkait tentang bagaimana sih sistem layanan peradilan di negara demokrasi khusus Indonesia ini, dan juga mungkin lebih besarnya lagi soal sistem hukumnya Mbak Nurul ya. Apakah sistem hukum kita itu sudah berpihakkah kepada kelompok marginal dan rentan dan seterusnya. Nah, silakan Mbak Nurul mungkin memperkenalkan juga Yayasan Sabda itu apa, kemudian bergerak di bidang apa, dan mungkin bisa sedikit diceritakan juga apa saja sudah dilakukan oleh teman-teman di Sabda. Silakan Mbak. Iya, selamat pagi Mas Yudi. Ya, saya perkenalkan teman-teman, saya Nurul Saada Andriani dari Sabda. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar nama Sabda. Sabda adalah yayasan yang kemudian dengan nama panjangnya adalah Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak, di mana kita berfokus untuk mengadvokasi hak perempuan, hak penyandang disabilitas atau difabel dan juga anak-anak di Indonesia. Nah, sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir ini kami mempunyai fokus kerja itu salah satunya adalah akses pada keadilan, advokasi terhadap sistem peradilan yang ramah disabilitas, yang adil dan ramah. Nah, kemudian memang itu kalau ngomongin sistem peradilan, Mas, itu panjang sekali, banyak di sana. Ada memang kalau kita bicara itu dari sisi aparat penegak hukum ya, pemberi layanannya, law enforcement-nya Mbak ya. Itu dari kepolisian, kejaksaan, kemudian hakim, dari hakim atau dan dari Mahkamah Agung sampai ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian dari sektor-sektor dari pengadilan agama, pengadilan umum, juga pengadilan khusus misalnya itu. Nah, tapi di satu sisi lain juga ada sistem layanan yang lain, misalnya dari advokat, gitu ya, sistem layanan pendamping gitu. Jadi memang ada beberapa dan juga misalnya ada juga sistem yang berkaitan dengan misalnya kenotariatan, notaris itu kan sebetulnya itu adalah bagian karena memang terkait dengan dokumen-dokumen itu kan juga ada notaris yang kemudian dia akan sangat berpengaruh di sana. Nah, tapi kalau Sabda sendiri memang belum sampai ke misalnya ke notaris segala macam, yang perdata memang kita belum terlalu banyak. Tapi kemudian ini berarti yang lebih banyak diadvokasi, Mbak. Jadi ada dua. Jadi memang aparat penegak hukum. Dan kalau Sabda memang salah satu focusingnya adalah di pengadilannya. Oh, di lembaga pengadilannya. Di lembaga pengadilan. Jadi dari kewenangan Mahkamah Agung turun. Mahkamah Agung, kemudian ada nanti pengadilan tinggi, pengadilan negeri gitu ya. Dari pengadilan umum ya, kemudian juga ada pengadilan agama, kemudian pengadilan tata usaha negara dan juga pengadilan militer. Nah, tapi di satu sisi juga Sabda karena kita juga bekerja dengan komunitas dan juga menerima konsultasi-konsultasi. Kemudian kita punya layanan yaitu Rumah Cakap Bermartabat yang kita fokus untuk menerima pengaduan
layanan dan untuk ini mendampingi teman-teman yang misalnya mereka mengalami ketidakadilan. Oke, ketika berhadapan dengan hukum ya. Berhadapan dengan hukum, terutama bagi mereka adalah perempuan. Perempuan disabilitas, perempuan yang punya anak disabilitas, dan anak-anak disabilitas itu sendiri. Kalau laki-laki, seandainya mereka mempunyai persoalan yang berkait dengan disabilitasnya, itu bisa konsul ke kita. Terus sampai menyediakan pendampingannya sampai pengacara enggak itu, Mbak? Ada. Lawyernya gitu? Sabda di Rumah Cakap Bermartabat itu, kita ada setidaknya sekarang itu menyediakan itu 2, yaitu psikolog. Psikolog itu memang sampai ke psikolognya, ahlinya gitu. Kalau psikiater nanti tergantung pada kebutuhan. Nanti kita memang tidak menyediakan di dalam, tapi saat kemudian dibutuhkan kita bisa kemudian bekerja bersama dengan teman-teman lembaga lain Yang kedua, kalau lawyer kita punya konsultan hukum plus lawyernya. Jadi kalau misalnya memang ada yang mempunyai kebutuhan harus didampingi sampai ke pengadilan, kami siap dari Dan itu sifatnya kalau istilah hukum apa, Mbak? Pro bono ya, free itu ya, betul-betul free ya, semacam lembaga bantuan hukum gitu. Sampai saat ini masih seperti itu. Belum tahu nanti beberapa tahun belakangan nanti terakhir perkembangannya seperti apa. Karena memang ada sifat-sifat konsultasi yang memang itu di luar SOP untuk pro bono. Gitu. Jadi kan memang misalnya kayak apa tuh, Mbak? Kasus-kasus apa itu biasanya? Perdata mungkin. Perdata. Kemudian ada konsultasi berkaitan dengan anak-anak disabilitas yang itu sebetulnya tidak mengalami kekerasan. Mereka tidak mengalami keadilan, tapi how to misalnya katakanlah mendampingi anak-anaknya. Ya itu saat ini masih pro bono. Cuman ke depan mungkin dia tidak akan lagi pro bono karena untuk mensupport teman-teman yang memang tadi membutuhkan tadi gitu. Kan kita juga harus saling mendukung, berkontribusi satu dengan yang lain. Ini menarik sekali nih. Kalau boleh diceritakan juga, Mbak, sejauh mana sih sebenarnya di Indonesia ini ketidakadilan atau perlakuan tadi diskriminasi, ada eksklusi, kasus-kasus yang terjadi terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Saya kan pernah baca beberapa berita aja ya, mungkin secara awam orang tahunya kan berita ya. Pertama itu saya pernah baca itu belum lama ini sih, kalau nggak salah di Sukoharjo ada kasus perempuan penyandang disabilitas mengalami pelecehan seksual, yang pelakunya adalah gurunya. Pada awalnya kalau nggak salah di berita itu ini mau diselesaikan dalam tanda kutip secara keluargaan, tapi kemudian pihak keluarga korban tidak terima dan meminta satu lembaga, kalau tidak salah Sigap kalau nggak salah, untuk mendampingi. Proses hukum berjalan, kemudian si pelaku mendapatkan hukuman cukup berat. Tapi sisi lain ada yang lebih ironis, Mbak. Kalau nggak salah tahun 2020 itu di Solo, Surakarta itu teman tuli kalau nggak salah, perempuan juga, Mbak. Itu korban perkosaan, pelakunya ada sekitar 6 orang kalau nggak salah, laki-laki, dan tragisnya selain dia diperkosa, uangnya diambil. Nah, pada saat masuk kasus ke kepolisian, karena kalau pidana kan tidak harus melapor kan, bisa jadi udah langsung masuk ya. Pihak kepolisian tidak bisa memberikan pendampingan, termasuk semacam juru bahasa isyarat yang bisa memahami. Kebetulan si korban ini dia tidak bisa bahasa isyarat yang standarnya kayak standar Gergatin itu, dia nggak bisa, dia bahasa ibu. Ya, ironisnya pihak kepolisian kemudian membuat kesimpulan bahwa pada saat reka ulang ini kejadian itu suka sama suka kok, jadi nggak masalah. Akhirnya yang diusut cuman kasus pencuriannya. Tragis banget itu. Apakah kasus seperti ini kayak fenomena gunung es sedikit muncul di permukaan karena diberitakan dan sebenarnya banyak di bawah, atau gimana, Mbak? Ya, kalau kasus-kasus terkait dengan penyandang disabilitas atau difabel di Indonesia itu banyak gitu ya, dalam artian tadi masuk, jadi kalau kita ngomong ketidakadilan itu kan bisa masuk ke kekerasan, kemudian ada marginalisasi, ada juga diskriminasi. Nah, kalau bicara kekerasan, kasus yang sekarang banyak terkuak itu adalah kasus kekerasan seksual, pasti. Kasus kekerasan seksual yang rata-rata korbannya adalah perempuan, perempuan disabilitas yang sebagian besar lagi kalau kita ngomongin mayoritas itu terjadi pada perempuan-perempuan dengan disabilitas rungu bicara, kemudian disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Itu karena ada hambatan komunikasi, ada juga hambatan. Mereka yang paling rentan lah katakanlah, Mbak ya. Jadi mereka kalaupun itu menjadi korban yang jadi banyak diincar gitu, karena
Bisa jadi karena mereka tidak, kalau saat ngomong orang nggak tahu, mereka juga tidak dipercaya, mereka bahkan juga tidak tahu atas situasi yang terjadi pada dirinya. Itu banyak sekali, Mas. Dan itu fenomena gunung es bahwa biasanya pelakunya adalah orang dekat, baik dari orang tuanya sendiri, kakaknya, Pak D-nya, kakeknya, tetangganya, gurunya. Itu kan itu juga jauh lebih sulit diungkap karena kan secara kehidupan mereka juga biasanya tergantung. Nah, itu kalau ngomongin ke penegakan hukum itu sangat sulit untuk ditegakkan karena kan posisinya jadi gini ya, kadang ada hukum harus ditegakkan, tapi setelah itu mereka bagaimana gitu, misalnya memenjarakan bapaknya sendiri, memenjarakan gurunya, itu belum tentu nanti setelah kemudian dipenjarakan anak ini apakah kemudian tetap akan bersama dengan orang tuanya, atau dia akan selamat dari, atau malah dia lebih tersia-sia nanti ya. Jadi banyak hal yang kemudian itu terjadi sehingga keluarga biasanya akan memilih diam. Kemudian juga kadang-kadang saat kemudian itu sudah terlaporkan pun, sudah terungkap pun, kemudian akan menarik kasus. Nah, ini banyak terjadi gitu ya, Mas ya. Nah, itu baru kemudian proses pelaporannya. Itu sudah luar biasa itu, katakanlah pertarungannya untuk bisa masuk terlaporkan. Begitu terlaporkan, belum tentu bisa terbukti. Saat kemudian kesaksian dari teman-teman disabilitas ini, misalnya teman-teman dengan rungu wicara, tadi ada nih nggak ada juru bahasa syaratnya, atau kemudian dia komunikasinya dengan bahasa ibu, sementara ibunya nggak mau, tidak mendampingi, tidak mau mendampingi, mungkin orang terdekat yang lain juga tidak bisa, itu kan sudah jadi hambatan. Nah, persoalannya kadang-kadang aparat penegak hukum kita itu belum kemudian mencari bukti petunjuk yang lain. Jadi hanya kemudian nggak bisa diajak bicara, berarti nggak terjadi gitu. Nah, itu juga kemudian yang lain adalah terkait dengan bukti gitu. Nah, begitu bukti apakah masih ada bukti? Kalau kita ngomongin banyak yang kemudian perempuan-perempuan atau kelompok lain yang kemudian bicaranya bahwa kalau mengalami kasus kekerasan seksual buktinya disimpan. Nah, teman-teman ini kan enggak juga, informasi tidak terpapar ke sana kan. Nah, itu nggak ada juga. Dan biasanya juga yang terjadi, Mbak, berapa kasus ya yang saya tahu juga, selain korban ini adalah difabel, biasanya juga secara ekonomi miskin. Betul lah, Mbak? Banyak terjadi kan gitu, sehingga terjadi diskriminasi, terjadi eksklusi dan seterusnya ya. Kalau menurut Mbak Nurul dan teman-teman Sabda, kan kalau salah pernah bikin riset ya, itu problem utamanya di mana, Mbak? Akarnya itu. Apakah di sistemnya, ataukah itu hanya di individu-individu penegak hukumnya yang mungkin mindsetnya belum inklusif, belum terbuka. Kalau saya mengutip Pram itu kan katanya kalau adil dari sejak dalam pikiran ya. Bisa jadi begitu. Atau memang sebenarnya yang lebih mendasar lagi itu ya karena memang sistem hukumnya bukan sistem peradilan kita yang kalau banyak orang bilang kan cenderung tajam ke bawah, itu tumpul ke atas. Atau gimana, Mbak Nurul? Melihat kalau saya gini ya, yang ngomongin itu semuanya memang akarnya pasti dari perspektif. Awal dari perspektif. Jadi, bukan di sistemnya, Mbak. Sistem kan dibikin dengan perspektif. Siap ya. Logikanya kan gitu. Betul. Orang yang bikin sistem itu kan mereka adalah dulu dari kelompok masyarakat, pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, orang-orang yang membuat regulasi itu kan juga mereka berpikir dengan latar belakang perspektif saat kemudian ada ideologi di baliknya. Dan saat kemudian masih ada stigma yang kuat pada penyandang disabilitas, termasuk katakanlah ketidakmampuan bahwa memang harus seperti itu. Ya itu kan jadi akhirnya sistem yang kemudian masih akhirnya terjadi yang kemudian dia tidak berpihak ke teman-teman. Tapi kemudian memang sudah mulai beranjak sih sekarang. Saya melihat bahwa setidaknya ada gini. Jadi ada dengan undang-undang jadi UNCRPD disahkan di Indonesia, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas itu disahkan. Itu ternyata membuat cukup banyak perubahan. Dalam artian dari sana mulai bergerak, mulai ada pemahaman-pemahaman, kemudian masuk ke undang-undang. Nah, di undang-undang itu kan ada pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Itu di Undang-Undang yang nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas.
Nah itu ada. Nah kemudian dari sana kan kemudian teman-teman itu mulai bergerak untuk bicara mengenai peraturan pelaksanaan. Itu di satu sisi pembenahan di regulasi kan. Walaupun sekarang katakanlah belum sampai optimal, yang sudah sampai kepada peraturan pelaksanaan di tingkat apa namanya teknis banget itu baru Mahkamah Agung. Kalau kejaksaan dan kepolisian sepertinya sedang berproses. Nah, sambil ini kemudian dilakukan, memang harus ada perubahan stigma. Perubahan stigma, perubahan yang kemudian dia akan mempengaruhi perspektifnya. Paradigma. Sekaligus juga skill. Nah, ini memang saya pikir sudah ada gini ya. Teman-teman disability sendiri udah mulai ini bongkar-bongkar di sana sini sambil lakukan advokasi kebijakan dan kemudian dari sisi-sisi membuat kebijakan sudah mulai kemudian cukup keras di sana. Tapi memang kalau saya sih melihatnya yang memang sudah cukup spesifik gitu ya. Kemudian jadi jelas langkahnya jelas itu memang baru Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya. Kalau kejaksaan dan kepolisian mereka sudah punya komitmen setidaknya sekarang. Cuman komitmennya belum sampai ke peraturan pelaksanaan. Nah, itu. Sehingga ada jadi gini, kalau di Mahkamah Agung gitu itu kan akhirnya turun nih sudah ada dari SK Dirjen untuk menerjemahkan. Jadi ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah mengenai akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di pengadilan, di peradilan, dalam peradilan. Itu sudah ada 3 SK Dirjen dari SK Dirjen apa namanya dari MK atau dari Kementerian Kehakiman tuh? Dari MA. MA. Jadi Mahkamah untuk Agung, pengadilan umum, pengadilan agama Badilak, SK Dirjen Badilak, SK Dirjen Badilum, SK Dirjen Badimiltun. Itu sudah turun. Nah itu kemudian memang jadi ada proses penyediaan akomodasi yang layak sampai kemudian profil asesmen itu udah disediain. Tapi kalau kemudian di kepolisian itu memang sepertinya saya sudah tidak tahu apakah itu sudah disahkan atau belum berkaitan dengan semacam peraturan di kepolisian. Perka itu belum saya tidak tahu, di kejaksaan belum. Nah, kalau kita bicara lagi nih kasus di penyandang disabilitas itu bukan hanya kasus pidana, Mas. Perdata pun ada juga. Banyak juga. Nah, tapi memang yang menjadi menjadi perhatian itu kasus pidana. Dan terutama tadi kekerasan. Nah, itu yang tadi terhentinya itu di kepolisian mungkin sudah. Jadi kalau saya ngomong di kepolisian itu sebetulnya sudah lumayan. Jadi maksudnya sudah bergerak. Sudah mulai progres lah. Sudah mulai progres. Mereka sudah mulai menangani kasus-kasus ini dengan. Berarti mereka semacam ada protap sudah. Sepertinya sudah di ada dalam protapnya gitu. Dan kemudian ini sudah muncul juga teman-teman disability yang kemudian mereka punya komitmen untuk mendampingi teman-teman mereka sendiri. Ini udah mulai nemu. Persoalannya begitu ini masuk kasus sudah ditangani, sudah BAP, disetor lah ke kejaksaan. Nah di kejaksaan itu belum tentu itu kejaksaan itu paham atas situasinya ini. Jadi banyak kasus terhenti itu di kejaksaan. Nah begitu sampai di pengadilan kan jadi sedikit nih. Kadang-kadang pengadilan juga nanya gitu. Mbak ngapain sih kita harus menangani kasus? Jadi harus men-set up semua pengadilan itu aksesibel. Kenapa kemudian kita harus menyiapkan sistem layanan yang ramah disabilitas sementara belum tentu dalam 1 tahun itu ada satu dari penyandang disabilitas yang hadir. Itu selalu jadi alasan mereka gitu ya, kurang lebih ya. Pertanyaan lah ya. Walaupun ada SK di atas, belum tentu di bawah itu clear bahwa kenapa kita harus membuang energi untuk ini, untuk sekolah dan sebagainya. Nah, akhirnya kita memang akhirnya harus menjelaskan bahwa kasusnya itu sebetulnya banyak, cuman ada sumbatan di sini yang harus kemudian dibersihkan oleh teman-teman, oleh juga dari sistem, gitu. Memang harus ada sumbatannya. Katakanlah kita masih ngomongin di kejaksaan nih, tapi ini ada proses yang sedang dijalankan, tapi di pengadilan harus tetap jalan, harus tetap dijalankan. Karena kalau ngomong, akhirnya penjelasan yang kedua adalah bahwa teman-teman penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum itu bukan hanya jadi korban, bukan hanya sebagai dalam perkara pidana. Perdata juga. Jadi kita itu biasanya gini, sebagian mindset orang mengatakan bahwa difabel atau penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum itu adalah korban.
Padahal beberapa kasus sebetulnya jadi pelaku ya. Beberapa kasus mereka juga jadi pelaku. Ya. Nah, saat kemudian jadi pelaku, sebenarnya kalau kami dari teman-teman dari Sabda juga dari teman-teman difabel itu tidak bilang bahwa mereka akan diringankan hukumannya, tidak. Bukan karena difabelnya kemudian mereka itu lepas dari hukuman, enggak. Tapi mendapatkan proses yang adil. Kalau mereka punya hambatan untuk komunikasi, ya berikan dukungan. Ada layanan dukungan untuk itu. Kalau mereka punya hambatan-hambatan untuk misalnya mobilitas, ya harusnya ada dong gitu. Nah, kalau mereka punya hambatan intelektual, ya kan ada aturan yang kemudian akan itu. Betul. Itu idealnya Mbak ya. Tapi realitanya mungkin masih jauh api dari panggang ya. Nah, itu realitanya masih jauh karena memang kalau untuk kemudian memberikan dukungan itu harusnya ada namanya sebuah assessment. Assessment itu disebut personal assessment. Personal assessment yang kemudian melihat sebetulnya semua akomodasi yang tadi harus berawal dari personal assessment terkait dengan tadi apakah itu pelaku atau saksi ataupun juga korban. Terkait dengan kebutuhannya itu sebetulnya apa, dukungannya apa, sehingga semua mendapatkan keadilan. Nah, harusnya personal assessment itu kan dari kepolisian. Saat karena kemudian, di tingkat level yang paling bawah ya. Saat kepolisian itu belum kemudian dia ngasih ada SK ataupun aturan teknis terkait dengan itu kan belum bisa jalan. Hambatannya di situ hambatannya di situ. Nah, sementara kita yang kemudian mengadvokasi di ujung di pengadilan, ya personal assessment itu ada. Cuman kan sebenarnya harusnya dari awal gitu. Betul. Nah, dia hanya berjalan dilakukan secara optimal kalau dalam perkara-perkara perdata. Perdata tadi kan seperti tadi tidak hanya berhadapan dengan hukum dalam perdata aja loh, pidana aja, perdata juga ada. Mereka bisa jadi penggugat, bisa jadi tergugat, bisa jadi pemohon, bisa jadi termohon kan. Kasus-kasus yang kemarin nggak kepikiran tuh. Ganti namanya ada ini Mas Yudi ngebacanya yang kasus kekerasan seksual aja tuh. Kebanyakan itu. Kalau perdata biasanya yang mereka korban. Jadi misalnya waris, soal waris. Mereka tiba-tiba tidak punya hak waris karena dianggap dia tidak mampu, difabel biasanya gitu. Jadi dengan alasan ketidakcakapan hukum itu yang itu tidak adil dan itu ngomongnya secara sistem hukum lah itu. Itu sistem. Itu yang ngomongin akhirnya atau di bawah pengampuan sehingga mereka tidak punya hak untuk mengelola asetnya sendiri sehingga itu dan istilah ketidakmampuan atau tidak cakap secara hukum itu ada di dalam undang-undang atau KUH istilah Perdata kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang itu belum berubah dari zaman Belanda. Yang jelas perspektifnya tadi pasti masih perspektif pemerintah kolonial yang pasti tidak berpihak pada kelompok rentan dan seterusnya ya. Stigma ketidakmampuan. Stigma ketidakmampuan. Perspektifnya kemudian ke situ kan. Jadi ngomong bahwa ini memang harus masih begini. Betul. Jadi ada juga saya pernah baca tuh Mbak teman yang nulis tentang bagaimana sih persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Menurut teman yang nulis itu sebuah artikel bagus ada 3 hal. Tadi saya Mbak Nurul sudah nyampaikan soal perspektif ya salah satunya. Kalau dia menyebut 1 itu soal substansi, 2 soal prosedur, yang ketiga itu soal aksesibilitas. Yang substansi ini kan menurut yang nulis itu adalah soal banyak masih undang-undang yang sangat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya adalah di KUH pidananya ya, KUHAP-nya ya. Pidana dan perdata. Kalau yang tidak kecakapan hukum itu di perdata kapasitasnya. Tapi kalau yang di pidana itu berkaitan dengan kesaksian. Jadi apakah kemudian kesaksian dari teman-teman dengan disabilitas intelektual atau disabilitas mental itu bisa setara dengan orang non disabilitas gitu. Jadi dianggapnya karena kan mereka kadang-kadang tidak fokus, kemudian secara mental mereka beda gitu jadinya akhirnya itu yang kemudian padahal kalau saksinya ya itu mau gimana lagi tinggal bagaimana caranya ada pihak yang bisa mendampingi dan bisa mengartikulasikan apa bahasa atau cara komunikasinya mereka ya. Nah ya itu justru harus ada dukungan. Harus ada dukungan. Jadi kalau sistem mendukung, kalau di dalam aturan yang kemudian di PP itu kan ada psikolog, ada psikiater yang kemudian nanti bisa memberikan justifikasi bahwa sebenarnya yang dia sampaikan itu benar, bahwa dia itu betul-betul ini dia paham itu gitu. Dia bukan kemudian halusinasi, dia memang paham itu gitu. Dan memang dia
tahu situasinya gitu kan. Hanya cara dia mengungkapkannya mungkin yang memang berbeda gitu ya. Ini menarik nih, makin menarik teman-teman Sobat IRE ini. Nah, ini Mbak, kalau seringkali kan dalam konteks tidak hanya teman-teman disabilitas ya, secara umum saya punya tetangga tuh petani dan peternak itu pernah kehilangan kambing, atau terus pada saat kehilangan pas kita lagi jagongan gitu, tak tanya orang lapor polisi, Pak, alah Mas, lapor polisi neng kene itu artinya ya Indonesia secara umum lah, lapornya kehilangan wedhus atau kehilangan sapi, itu kan sebenarnya satu ungkapan ya, atau sanepo yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu tidak adil. Hukum di Indonesia itu malah justru bisa menjadikan orang itu biayanya mahal, gitu kan. Nah, apakah itu sama Mbak dengan teman-teman yang dialami oleh teman-teman disabilitas ketika berhadapan dengan hukum? Situasi diskriminasinya, kadang mereka juga ya mengalami perlakuan tidak adil, gitu kan? Ya, kalau itu sama sebetulnya. Sama ya. Sama. Oke. Kasus yang kemarin yang disampaikan oleh kawan yang kemudian ada di bukan Mojokerto, di mana sih, dekat Madiun. Oke, Kediri? Magetan. Oh, Magetan, ya. Ya, Magetan kan dekatnya. Iya, iya. Gitu. Nah, itu jadi ini teman-teman pekerja sosial gitu datang lah ke salah satu rumah. Di situ ada teman dengan disabilitas intelektual. Nah, orang tuanya memang tidak begitu memperhatikan, sehingga mereka datang, itu ada juga dari petugas puskesmas segala macam, itu kayaknya satu rombongan, itu untuk mengajari menggunakan baju dalam. Dia biasanya hanya pakai baju luar, nggak pakai baju dalam. Ini anak teman ini sudah usianya mungkin hampir 28-an, 17 gitu ya. Nah, begitu dicek, loh kok perutnya besar? Ternyata begitu, kok curiga kan kondisinya, karena ini sebagian teman saya adalah perempuan. Yang kemudian ini harusnya ke puskesmas ini dicek dia hamil nggak? Ternyata hamil. Keluarganya nggak paham harus bagaimana, teman ini apalagi nggak paham. Ya, betul. Nah, kemudian hanya di disabilitasnya apa itu? Intelektual. Kemudian dilaporkan ke polisi, ke Polsek. Waktu itu ke Polsek. Dari Polsek udah langsung bilang gitu bahwa berani bayar berapa untuk membawa kasus ini. Karena kan ini kalau nggak ada ya berarti nggak jalanin. Nggak jalanin, ya. Gitu kan. Oke. Nah, terus akhirnya dari teman-teman ini konsultasi ke saya kan, Mbak ini gimana? Oke. Kalau memang Polsek seperti itu udah diamin aja, nggak usah lapor ke Polsek. Sekarang lapor ke PPA, Polres. Kan mereka punya petugas untuk perlindungan perempuan. Iya, di setiap Polres ya biasanya. Ada Polres, PPA. Jalanlah di sana. Jadi maksudnya proses berjalan di Polres, tapi di Polsek ya tadi ngomongnya wani biro gitu ya. Iya. Ya, tapi jangan-jangan nanti saya dikejar karena menyebut kabupaten. Nggak masalah ini. Tapi memang itu situasi yang itu terjadi. Faktanya, Dan alhamdulillah sekarang berjalan kasusnya. Gitu. Tapi kan itu sebuah situasi yang kemudian menurut saya itu terjadi di banyak pihak yang kemudian di banyak tempat yang lain. Apalagi kalau orang itu kan di kepolisian pidana ya. Kalau di perdata mereka biasanya sudah takut juga gitu kan. Perdata takut juga. Kalau misal apalagi nuntut hak kayak gitu nanti akan dimintain uang berapa sama hak pengadilan. Walaupun sekarang kalau kita ngelihat sebenarnya, saya agak sedikit memuji gitu ya. Sebenarnya reformasi di pengadilan sekarang lebih bagus, lebih kuat gitu karena mereka sistemnya mulai berjalan. Lebih transparan, lebih akuntabel dan seterusnya. Bahkan mereka juga nggak bisa ketemu dengan antara advokat ketemu sama hakim nggak bisa gitu. Tapi ada sistem yang membuat itu. Walaupun kalau kita ngomongin bahwa itu masih ada, ya pasti ada celahnya lah ya. Gitu. Tapi setidaknya kita agak lumayan lah berharap di situ. Tapi yang di di tingkat di bawahnya memang masih ada struggle untuk itu. Jadi bagaimana kalau kita bicara sistem hukum itu kan ada yang disebut sebagai satu prinsip ya Mbak, itu equality before the law ya. Jadi semua orang sama depan hukum itu harus bisa terlaksana kan.